Klasifikasi materi. Materi terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan cair mempunyai volume tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang dan partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Dan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Itulah perbedaan padat, cair, dan gas. Sedangkan berdasarkan klasifikasi materi, padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Sedangkan cair mempunyai volume tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Dan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Pada klasifikasi materi padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Sedangkan cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang, dan gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Klasifikasi materi pada padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Dan gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Itulah perbedaan dari klasifikasi materi padat, cair, dan gas. Materi itu terdiri dari 2, yaitu zat dan campuran. Dan zat terdiri dari 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terdiri dari 2, yaitu campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen atau suspensi dan koloid. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya seperti aluminium, arum, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, timah, oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Yang pertama, logam. Logam adalah penghantar listrik dan panas yang baik atau konduktor. Mengilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan. Logam tidak leleh tinggi dan logam pada suhu kamar berwujud padat kecuali cair. Contohnya natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Sedangkan pada non-logam kurang baik menghantarkan listrik dan panas atau isolator, tidak mengilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan pada non-logam mempunyai titik leleh yang rendah. Pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali padat. Contohnya karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Pada semilogam, unsur semilogam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semilogam bersifat semikonduktor. Contoh silikon. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Pada senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contoh asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Yang kedua, senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contoh, pasir dan garam meja. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran yaitu 1. Tersusun atas 2 zat atau lebih. 2. Memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Dan keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Campuran homogen mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Dan yang terakhir, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contohnya, campuran air dengan alkohol, air dengan gula, dan air dengan sirup. Sedangkan campuran heterogen mempunyai ciri-ciri yaitu pertama, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. Yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya. Ketiga,
terdapat endapan saat didiamkan, dan yang terakhir, percampurannya tidak merata. Pada perubahan materi terdiri dari dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Pada sifat ekstensif mempunyai dua macam, yaitu volume dan massa. Sedangkan pada sifat intensif mempunyai dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia.